Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Sumber yang tidak ada habisnya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Sumber yang tidak ada habisnya. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mereka yang berperan dalam pekerjaan Tuhan melakukan apa yang baik oleh karena Tuhan ada di belakang mereka melakukan pekerjaan itu. Haruskah kita kemudian memuji orang dan berterima kasih kepada mereka dan lalai untuk mengenali tindakan Tuhan? Jika demikian, Tuhan tidak akan bekerja sama dengan kita. Ketika manusia mendahulukan diri mereka sendiri dan menempatkan Tuhan di posisi kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka kehilangan hikmat dan kebenaran. Semua yang pernah dilakukan dalam upaya memulihkan citra moral Allah dalam manusia telah dilakukan karena Tuhan adalah yang mendaya gunakan upaya tersebut. Kristus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Paulus, Rasul yang agung, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Biarlah setiap penata layan memahami bahwa ketika dia berusaha untuk memasyurkan kemuliaan Allah di dunia ini, entah dia berdiri di hadapan orang Kristen ataupun orang kafir, petani atau pangeran, dia harus menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Tidak ada kelemahan yang lebih besar yang dapat ditunjukkan manusia daripada dengan berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang lebih besar di hadapan sesama manusia jika mereka meninggalkan Tuhan di luar perkumpulan mereka. Tuhan harus berdiri sebagai yang paling tinggi. Kebijaksanaan orang terhebat adalah kebodohan baginya. Orang Kristen sejati akan menyadari bahwa dia memiliki hak atas identitasnya hanya ketika dia meninggalkan Kristus dengan kekuatan yang teguh, bertahan, dan terus meningkat. Tidak ada motivasi ambisius yang akan mendinginkan kekuatannya, karena itu berasal dari sumber yang tidak ada habisnya. Sebagai perenungan, bagaimanakah saya dapat merendahkan diri sambil
meninggikan Kristus, ada istilah sombong dan bangga. Kita agak bingung membedakan mana sombong, mana bangga. Kadang-kadang kita bangga diri, akhirnya itu menjadi sombong. Dan kita sulit membedakan antara sombong dan bangga diri. Nah, sebenarnya perbedaannya hanyalah terletak di kesadaran kita kenapa kita berhasil. Kalau kita sadari bahwa keberhasilan itu datang dari Tuhan, maka kita boleh menceritakan tentang bagaimana kita berhasil. Dan akhirnya kita berhasil, kita rasa bahwa itu semua karena Tuhan. Maka yang kita rasakan itu adalah sebuah kebanggaan, bukan kesombongan. Artinya bahwa kita tidak melupakan siapa yang menyebabkan kita berhasil. Tapi kalau sombong adalah seorang yang meninggikan dirinya tanpa menyadari atau dia melupakan siapa yang membuat dia berhasil. Kepada Nebukadnezar dalam pelajaran kita hari ini, ketika dia direndahkan 7 tahun, dia menjadi seperti binatang yang hidup di tengah hutan. Dan ketika dia sadar, pikirannya dikembalikan lagi oleh Tuhan, maka dia meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadari kemegahan kekuasaan dia sebagai raja, itu semua datang daripada Tuhan. Hari ini kita harus bukan hanya berpikir, tetapi harus berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber yang tidak ada habisnya. Apa saja datang dari Tuhan. Jadi kalau kita sadari keberhasilan kita hari ini adalah datang dari Tuhan, maka kita boleh berbangga. Karena berbangga kita tidak melupakan siapa yang membuat kita berhasil. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami berjalan tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.